warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Rey Happy dalam program Tamu Tribun. Di kesempatan ini telah hadir tamu yang istimewa, yaitu Nyimas Ardila. Nyimas Ardila adalah pelajar berprestasi dari SMA 13 Palembang. Selamat datang di Tribun Sumsel dan Cijail Pos. Terima kasih, Mbak. Iya, senang sekali Nyimas bisa hadir di undangan kita untuk podcast Tamu Tribun ini. Nah, pemirsa, kita kali ini membawa tema tentang hobi yang menjadi prestasi, seperti yang dilakoni oleh Nyimas Ardila. Jadi di usia yang belia, masih kelas 2 SMA, Nyimas sudah meraih banyak prestasi, khususnya nyanyi, karaoke, pidato, puisi, dan sudah sejak TK ya, mulai aktif ikut lomba, dimulai dengan lomba mewarnai ya. Nah, Nyimas boleh ceritakan tentang Nyimas, silakan. Boleh, Mbak. Jadi, perkenalkan dulu, nama saya Nyimas Ardila Putri. Saat ini saya pelajar di SMA Negeri 13 Palembang. Nah, untuk pengalaman lomba, saya udah lomba dari TK. TK itu dimulai dari lomba mewarnai, lalu lanjut di SD lomba menyanyi, fashion show, pidato, puisi, sampai sekarang. Tentunya banyak banget Mbak yang udah dilakukan oleh Nyimas untuk memenangkan lomba tersebut, dan juga sudah banyak sekali pengalaman yang sudah Nyimas raih. Dan untuk pengalaman yang paling berkesan untuk Nyimas itu baru-baru ini, karena Nyimas terpilih menjadi gadis SMA Negeri 13 Palembang. Tentunya banyak sekali anak-anak yang ingin ikut dalam ajang tersebut, tetapi alhamdulillah Nyimas yang diberikan kesempatan untuk menjadi gadis. Dan juga tidak hanya lomba tentang itu saja, tetapi Nyimas juga aktif dalam lomba bernyanyi, lomba mewarnai, dan itu tentunya dapat dorongan dari mama, dari orang tua sendiri yang selalu mendorong Nyimas untuk tetap maju. Iya, Nyimas bisa ceritakan apa yang memotivasi Nyimas untuk aktif ikut lomba nyanyi, karaoke, puisi, pidato? Mungkin apa semangat karena apa hadiahnya atau apa gitu? Memang Bu, karena kita kan lomba itu untuk mendapatkan hadiah. Jadi tentunya hadiah itu menjadi salah satu yang paling membuat Nyimas semangat. Dan juga karena mama juga terus mendorong Nyimas untuk ikut lomba, makanya Nyimas jadi terus semangat dan mendorong diri Nyimas untuk maju terus. Iya, Nyimas tadi yang terbaru ya, Nyimas kan menjadi gadis SMA 13 Palembang ya. Nah, dan baru-baru ini juara 2 lomba karaoke HUT Tribun Sumsel. Nah, bisa ceritakan prestasi lainnya Nyimas? Prestasi lainnya ya mewarnai, karena dulu mewarnai itu lagi naik-naiknya ya Bu, lagi banyak sekali lomba mewarnai pada saat itu. Jadinya Nyimas belajar di rumah. Pertamanya itu otodidak, belajar sendiri. Mama yang ngajarin di rumah. Jadi mulai coba-coba ikut dan nggak taunya menang. Jadi dari situ terus belajar mewarnai, setiap hari suka mewarnai karena hobi dari kecil itu mewarnai. Jadinya pas udah besar, udah agak remaja, barulah berubah profesi jadi lomba nyanyi. Dan lomba nyanyi itu Nyimas juga ikut les. Pertamanya itu lomba nyanyi kadang masih anak-anak, jadi masih suaranya masih kemana-mana ya Bu. Jadi dilatih-latih terus, akhirnya bisa untuk menang. Dan baru-baru ini juga menang di acara HUT Tribun. Prestasi misalnya dapat juara yang paling berkesan tuh sebelumnya misalnya? Waktu itu pernah lomba juara 3, lomba menyanyi Dispora. Itu lomba lagu daerah. Lomba kemarin juara 2 lomba karaoke Tribun, lalu ada lomba juara 2 lomba fashion show di SMA 22, lomba menyanyi juga juara 2 di SMA 22. Itu yang baru-baru ini Bu. Sejak kapan nih tadi kan dari SD, dari TK bahkan ya, dari TK udah ikut lomba mewarnai, kemudian lanjut di awal-awal SD masih lomba mewarnai, kemudian menyanyi, puisi. Nah, mulai gencar gitu ikut lomba-lomba yang untuk nyanyi, puisi, dan pidato itu?
Mulai gencar karena ya Atau sepanjang tahun, sejak SD, SMP, sampai SMA ini? iya Nggak kan, pernah absen gitu? selalu ikut kalau ada lomba. Sepanjang tahun itu selalu ada lomba yang diikutin ya? Iya, Biasanya selalu aktif. biasanya koleksi piala nih, koleksi trofi, udah berapa banyak Udah koleksinya? banyak, hampir 100-an. Oh, luar biasa. Jadi sejak SD, SMP, sampai kelas 2 SMA udah koleksi hampir 100-an Iya, piala ya. Luar biasa. Dengan apa, pasnya padat sekali ya, mau sekolah, terus latihan nyanyi, terus ikut lomba nyanyi, puisi, pidato, kemudian ada tadi jadi gadis SMA SMA. 13. Nah, gimana cara Nimas membagi waktu antara kegiatan di luar sekolah dan kegiatan yang harus diikuti sekolah? Tentunya membagi waktu itu Bu harus diseimbangkan. Iya. Jadi tidak boleh mementingkan yang ini dulu baru yang ini. Jadi harus kita pilih dulu yang mana yang lebih penting. Nimas itu sekolah dari pagi sampai ke siang, sampai mungkin kalau ada ekstrakurikuler Nimas pulang sore. Jadi setelah itu Nimas sempatkan untuk latihan bernyanyi agar suara kita tetap terlatih. Jadi tentunya membagi waktu itu nggak mudah Bu sebenarnya. Tapi guru-guru Nimas itu sangat mendukung. Karena Nimas itu kalau ada lomba selalu melaporkan ke sekolah dan guru-guru itu selalu memberikan semangat serta supportnya untuk Nimas. Apalagi kalau menang ya. Iya. Kalau selalu menang. Alhamdulillah selalu menang Bu. Iya. Terus membagi waktu itu Nimas kadang sering membuat jadwal. Iya. Kalau jam segini sampai segini Nimas belajar, sudah itu Nimas latihan, setelah itu Nimas iseng nyanyi-nyanyi sendiri. Jadi suara Nimas itu selalu terlatih Bu. Kadang juga les, jadi di les itu selalu belajar hal-hal baru, selalu belajar lagu-lagu baru, sehingga lagu yang Nimas pelajarin itu selalu nambah. Gitu Bu. Siapa nih yang paling support Nimas untuk kegiatan Nimas baik di sekolah maupun aktivitas di luar tadi? Yang selalu support Nimas ya tentunya orang tua Bu. Apalagi mama, karena mama itu selalu dorong Nimas untuk ikut lomba. Kalau di sekolah yang selalu support Nimas itu wali kelas Nimas sendiri. Karena selalu mengapresiasi apa yang Nimas dapat. Tentunya teman-teman Nimas juga selalu support. Mereka selalu memberi dukungan, selalu nyemangatin Nimas kalau Nimas ada lomba. Bahkan mereka juga pernah menonton. Jadi alhamdulillahnya Nimas dikelilingi oleh orang-orang yang selalu mensupport. Dari sekian banyak lomba-lomba yang Nimas ikutin, yang paling berkesan ya buat Nimas, bisa ceritain nggak? Tentunya yang baru ini karena saingannya itu orang-orang dewasa semua ya Bu. Yang di mana tuh? Tribun. Oh iya. Karena Nimas baru ini pertama kali ikut lomba di Tribun dan alhamdulillahnya menang. Karena juga saingannya berat-berat banget Bu kemarin. Karena ini kan untuk remaja ke dewasa ya Bu. Jadi suaranya yang benar-benar udah matang banget. Jadi Nimas tuh nggak nyangka sebenarnya bisa menang. Iya, alhamdulillah ya. Selamat ya, udah Makasih, juara 2 lomba karaoke HUT Tribun Sumsel. Nah, Nimas pada saat Nimas belajar terus dengan seabrek kegiatannya itu, ada nggak misalnya rasa capek gitu atau aduh ini nih kita ada nggak bisa jenuh, pengen yang lain nih ya? Bisa ceritain soal itu? Kalau capek, jenuh itu pasti pernah. Karena kan Nimas lagi masa-masanya pertumbuhan ya Bu. Jadi pusing, kadang mikirin belajar, kadang juga mikirin nyanyi, lomba. Tapi semua itu tuh terbayarkan. Karena kita kan dapat hadiah dari lombanya. Jadi karena dapat hadiah itu jadinya kita semangat nih. Ada lomba nih, ada hadiahnya, siapa tahu menang. Jadinya kita
ikut terus gitu Bu. Kalau jenuh capek itu pasti pernah. Nggak mungkin nggak pernah Bu. Antisipasinya, tadi kan seneng tuh pas itu ya, Shina. Antisipasi ketika jenuh, ketika capek latihan, apa tuh misalnya dilakukan? Misalnya, oh ya stop dulu nih kita main game dulu atau apa gitu, atau ngajak teman-teman jalan, ada nggak seperti itu? Tentunya kalau lagi capek jenuh itu Nyimas meluangkan waktu untuk istirahat. Kadang juga Nyimas tidur untuk merelaksasikan otak gitu Bu. Kadang juga jalan-jalan sama teman-teman untuk refreshing. Lomba-lomba yang diikutin oleh Nyimas itu paling jauh kemana misalnya? Pernah waktu itu ikut lomba tingkat nasional. Oh ya, di mana? Waktu itu yang ngadain Unsri. Jadi itu tingkat nasional dari SMA sampai kuliah dicampur kategorinya. Oh, di Palembang tapi tingkat untuk tingkat nasional. Banyak dari kota-kota lain. Dan alhamdulillahnya menang juara 3 waktu itu. Iya. Dikirim ke mana setelah itu? Itu hanya untuk nasional aja Bu. Jadi dapat sertifikat tingkat nasional gitu Bu. Alhamdulillah. Ada nggak rencana kedepannya mau ikut lomba, bisa ikut Indonesian Idol atau dangdut ya, atau dangdut academy misalnya, ada nggak seperti itu? Tentunya mau banget Bu, ada banget rencana untuk mengikuti Indonesian Idol nanti season yang terbaru ini. Semoga aja dapat golden ticket terus lulus ke Jakarta. Oh ya, pernah nggak coba? Belum pernah karena umur Nyimas baru cukup untuk ikut. Minimal 16 ya. Kalau Nyimas lagu spesialisasi atau favoritnya lagu apa kalau mau ikut lomba-lomba itu? Kalau untuk sekarang lagu favorit Nyimas lagu Mencintaimu dari Mahalini. Oh iya, jadi Nyimas lebih ke ini ya, lagu-lagu pop ya. Lagu pop. Sengaja pilih lagu pop, nggak yang lain? Karena sukanya lagu pop? Iya, Nyimas suka lagu pop tapi juga bisa lagu Melayu. Cita-citanya Nyimas apa nih ke depannya? Cita-cita yang paling utama ya Bu, untuk sekarang jadi artis tentunya. Oh iya. Jadi Nyimas semangat untuk lomba-lomba ini supaya Nyimas terlatih untuk menjadi artis penyanyi Bu. Harus penyanyi ya? Iya. Apa seni peran nggak? Kalau ada kesempatan boleh. Oh iya. Kalau nyanyi sampai sekarang masih tetap ikut ini apa? Latihan vokal atau gimana? Iya, masih sampai sekarang. Supaya terlatih juga Bu, nambah bagus suaranya. Berapa kali dalam seminggu latihan? Kalau untuk di les vokal sekali dalam seminggu, tapi untuk nyanyi setiap hari Bu. Oh, kalau di rumah sering nyanyi-nyanyi sendiri. Sekarang kita nanya ini, udah latihan vokal, sekolah, ada nggak Nyimas bisa ikut kursus-kursus untuk sekolah, misalnya kursus untuk mata pelajaran tertentu misalnya? Dulu Nyimas pernah ikut les bahasa Inggris sih Bu, tapi kalau untuk les yang mata pelajaran sekarang belum ada. Tapi alhamdulillahnya Nyimas tetap aktif di bidang akademik. Bidang akademik, bisa cerita mungkin gimana prestasi di kelasnya? Kalau di kelas Nyimas untuk semester yang baru-baru ini ya Bu, semester 2 ini, Nyimas alhamdulillahnya dapat ranking 3 di kelas. Iya, alhamdulillah. Jadi Nyimas tuh nggak hanya aktif di non-akademik, tapi di akademik juga harus aktif Bu, karena harus seimbang. Iya, luar biasa ya, di sekolah berprestasi, di luar sekolah terus meraih prestasi. Jadi Nyimas menjadi contoh remaja yang berprestasi yang tentunya menginspirasi ya buat remaja di Palembang. Nah, Nyimas ada pesan nggak buat remaja di Palembang khususnya dan di Sumsel dan semua pemirsa Tribun khususnya? Silakan. Kalau untuk pesan Nyimas selalu semangat. Ya. Karena kita tidak boleh harus melihat ke masa lalu terus ya Bu. Masa lalu itu kita harus jadikan pengalaman bagi diri kita sendiri. Memperbanyak lomba-lomba itu sangat penting bagi diri Nyimas sendiri karena kita bisa mendapatkan pengalaman yang baik walaupun tidak sesuai ekspektasi kita nantinya, tetapi kita harus tetap mencoba. Jadi jangan pernah putus asa dan tetap semangat tentunya untuk teman-teman di rumah. Iya, alhamdulillah ya kita udah sampai di akhir
obrolan kita nih. Ya, cepet banget ya, Bu. Iya. Atau ada lagi yang mau disampaikan buat remaja di Palembang? Buat remaja di Palembang ya pokoknya tetap harus menginspirasi. Jadi kita juga harus menjadi sosok inspirasi bagi teman-teman semuanya. Iya. Ini Mas, terima kasih banyak udah hadir di podcast Tamu Tribun Iya Bu, terima pada kasih malam kembali. ini. Sebelumnya kita mau sampaikan dulu nih acara ini ya didukung oleh Dekor Rumah ya. Dekor Rumah adalah desain interior rumah impian sesuai karakter dari Anda. Nah Nimas, balik lagi ke Nimas. Pemirsa, Nimas adalah satu dari sekian banyak remaja berprestasi di Palembang. Mudah-mudahan obrolan dengan Nimas bisa menginspirasi remaja di Palembang dan kita semua pada umumnya. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.